Assalamualaikum pemirsa, jumpa lagi di Cakrawala. Mereka ada di tengah-tengah kita, tidak berbeda dengan kita sebagai hamba Tuhan dan umat beragama. Mereka pun berupaya untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama, meski stigma negatif di tengah masyarakat tentang mereka sulit dihilangkan. Saksikan penuturan mereka yang penuh dengan pergolakan hidup lengkap di Cakrawala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana salam wa ala sayyidina yang maha indah di hadapanmu yang maha mulia. Labbaik Allahumma labbaik labbaik. Yang waktu saya memasuki Ka'bah pertama itu, yang saya nangis, saya mohon, saya berdoa di sana, ya Allah, nasib saya jangan diberubah lagi, ya Allah. Memang kalau Tuhan mengasih takdir saya yang seperti ini, saya jangan diberubah. Waktu itu saya sudah 3 putaran, saya ingin nyium Ka'bah, di Hajar Hawa itu sempat jatuh saya. Terus saya nangis. Waktu itu nangis, ingat kakak saya. Pesan kakak saya gini, adik, kalau kamu di Ka'bah nanti kalau tawaf jangan berebut depan, kamu harus ikuti belakang, karena di sana kalau jatuh langsung mati. Jadi saya pilih jatuh itu, ya Allah, kok saya jatuh, langsung saya nangis. Ku ingin tahu, kau harus tahu. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu, carilah engkau milikku tahu. Tina dari Madura, umurku 21. Kebetulan saudara bapak Akan guru ngaji juga, ya udah dipanggil sama bapak, dimintain sama bapak ikut ini kan, ikut lomba ngaji. Ya udah aku belajar dia kan, sekarang dia udah bisa, udah anak buahnya banyak, udah aku diajarin kan, udah aku ikut. Tahun kemudian aku ikut lomba, pertama lomba kan juara 2. Tahun kemudian lagi udah ikut lagi, udah juara 1. Surat Rahman. Jangan kau bertanyakan. Nama saya Nancy Iskandar, terlahir Nandi Iskandar, 64 tahun yang lalu di Bandung. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Allahul azim. Saya tidak pernah berpikir bahwa saya akan jadi seperti ini, tapi perasaan kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang lebih sering dilakukan oleh wanita itu memang sudah saya lakukan sejak kecil. Seperti saya lebih suka bermain boneka, saya lebih suka berkumpul dengan teman-teman perempuan daripada teman laki-laki.
Saya tuh sempat gini ditanyain, kalau orang Madura kan gini, so, kok ngomong di audit gitu, nah kira kok wajib anti otang cuci ke anak. Terus saya jawab, kenapa bang? Bukan setiapnya abdi karena bukan orang laki. Saya sempat sumpah. Waktu itu disumpah saya masih ingat. Daripada saya selinikan, mendingan saya mati. Saya sudah nggak mau jalan lagi. Mengapa aku begini? Jangan kau pertanyakan. Dalam studi terbaru ya, studi sosiolog terbaru itu dijelaskan ada jenis gender yang berbeda. Jadi kalau dulu itu hanya dikenal ada dua gender, gender laki dan gender perempuan. Sekarang ada dikenal dengan istilah transgender. Ada yang laki-laki keperempuanan, ada yang perempuan kelaki-lakian. Sifat keperempuanan pada bayi laki-laki atau pada manusia laki-laki itu dikategorikan sebuah penyakit, dan dalam Islam sebuah penyakit itu pasti ada obatnya gitu. Tergantung pribadinya mau nggak berobat gitu, mau nggak sembuh dari penyakit itu. Saya menyadari keberadaan diri saya dengan segala kelengkapan lahiriah saya, sikap dan perilaku saya menyadari. Tetapi untuk vertikal yang di atas, dalam saya menjalani perintah yang di atas, saya tetap layaknya seperti apa lahiriah saya yang dilahirkan. Saya tetap berperilaku dan atribut memakai pakaian laki-laki seperti baju koko, kain, kopiah, itu kalau lagi saya bersembah. Tuhan itu akan menerima kita apa adanya seperti diri kita. Jadi saya kalau beribadah, saya pergi ke gereja, saya tetap menjadi diri saya seperti sekarang ini. Silahkan udah lama gak ngaji, ya udah gemeter. Sama sekali udah nggak ngaji lagi, jadi kurang di kamar atau apa? Udah lama enggak. Waktu di kampung sih ya. Kamu sholat nggak? Sholatnya aja udah putus-putus. Aku pengen berusaha sholat, terus ngaji, biar apa yang udah saya lakukan berkurangi sedikit demi sedikit. Diajar Hawa tuh sempat jatuh saya, terus saya nangis. Waktu itu nangis, ingat kakak saya. Pesan kakak saya gini, Adek, kalau kamu di Ka'bah nanti kalau tawaf jangan berebut depan, kamu harus ikut di belakang, karena di sana kalau jatuh langsung mati. Jadi saya jatuh itu, ya Allah, kok saya jatuh, langsung saya nangis. Itu adalah hak mereka, hak untuk beragama, hak untuk berkeyakinan apapun agama dan keyakinan mereka. Nah, kalau mereka itu memilih untuk menjadi Islam, ya kita hargailah keislaman mereka. Amal ibadahnya ibadah, tapi dia harus menjadikan dirinya laki-laki. Ya, ketika dia sholat, dia harus berdiri di saf laki-laki. Nah, soal dia berdosa, ya yang tidak waria juga kan pada saat dia berzina dia berdosa. Saya mengaji, berdoa sebelum apa yang saya melakukan sesuatu, saya minta ridho Tuhan, minta izin Tuhan supaya apa yang saya lakukan betul-betul saya mendapatkan rahmat dan ijabah dari Tuhan. Gerbong yang tak terlupakan, perempuan bertekad tebal dengan toko di tangan, menunggu tamunya datang. Udah ini kan udah waktu kerja, berangkatnya jam 9, pulangnya jam 2.
Kalau pendapatanku semalam kan kadang 400, akan cantik, seksi, mata bangsa begitu. Marilah kita sama-sama mulai merubah segala sesuatu tanggapan negatif dengan cara pertama kita harus memulai merubah dari diri kita sendiri. Apakah hari aku kesini jalan. Ya Allah, cantik banget ya. Bibirnya bagaimana bibirnya? Ya Allah, bagus banget. Apa saja yang mereka lakukan di tengah pertentangan batin, dan bagaimana pula sikap kita sebagai sesama umat manusia, berikut selengkapnya di Cakrawala. Habis gelap yang dulu indah, lambat laun mulai. Hai, kemana? Biasa nih malam-malam begini nyari angka kita nih. Ini aja yuk. Berapa sih sama kamu? Ya ada 200 aja. 200? Bisa kurang nggak? Lo mainnya di mana? Yang terdekat aja. Ya udah, di hotel aja. Ada hotel dekat sini, itu ada 200 aja. Kayak Kalau cepet, di belakang aja, bukan bisa. oh ya udah lah kalau gitu di belakang aja ya. Ya udah, kita jalan aja. Ya ada ya. Keluarga itu bukan hanya sebagai sosok yang selalu berpakaian seksi dan dandan nyentrik, berdiri di pinggir jalan setiap malam, cari tamu, seperti itu. Tapi kita juga punya kemampuan, keahlian, potensi. Saya memberikan arahan, informasi kepada mereka bagaimana hidup bermasyarakat dengan baik, bagaimana menjalani kehidupan ini supaya tidak berbenturan dengan hukum agama, hukum negara dan segala macam. Bilang kan, aku kerja lagi kan untuk mereka. Kalau ada uang, kirim. Setiap saya mengikuti perlombaan-perlombaan atau kompetisi-kompetisi, ya puji Tuhan saya selalu mendapat penghargaan. Dan prestasi terbesar saya adalah saya menjadi juara pertama perlombaan waria cantik. Nah, buat saya ini yang harus kita perbaiki. Jangan lagi ada stigma, jangan lagi ada stereotype ya, atau juga penghakiman yang sifatnya itu negatif terhadap kelompok-kelompok transgender ini. Karena buat saya yang penting itu adalah mereka itu adalah manusia, nggak ada bedanya. Tari Candi ini menjadi suatu wadah kreativitas mereka, kemudian juga menjadikan suatu wadah untuk mereka untuk bisa bertukar pikiran gitu, karena kami merasa bahwa mereka ini dari kecil itu sudah mendapatkan suatu perilaku yang kita anggap kurang adil gitu. Teman-teman, bermasyarakatlah dengan baik, karena dengan bermasyarakat dan diterima masyarakat, hidup kita akan tenang, akan nyaman. Janganlah melawan arus. Teman-teman waria, marilah kita sama-sama membangun image baik. Marilah kita sama-sama mulai merubah segala sesuatu tanggapan negatif dengan cara pertama kita harus memulai merubah dari diri kita sendiri. Ulama termasuk yang begitu harus mendekati mereka, diberikan bimbingan, diberikan arahan supaya tidak melanggar hukum, kembali bertakwa kepada Allah, bertauhid di jalan yang benar, berakhlak mulia dan lain sebagainya. Ketika saya nanti harus berpulang kepada Tuhan, saya ingin berpulang kepada Tuhan seperti ketika saya lahir.
Etika mereka tetap harus objektif. Bila salah, melanggar hukum atau kesusilaan tetap harus ditindak dan dibina. Tetapi jika yang mereka lakukan adalah hal positif, masih pantaskah untuk dicemooh? Ada tamu aku nggak mengenal, tapi dia terus panggil Haji, mau ganteng jadi laki. Saya masih terima apa adanya. Tapi setelah saya dilecehkan, bilangnya, aku paling nggak senang kalau orang gitu, kan? Habis itu aku diam terima. Mungkin ini semua ujian saya. Tapi saya nggak terima tuh bilang gini, kamu tuh nggak ikut nabi apa? Saya lupa waktu itu modalimo apa gitu nggak ngerti. Tapi saya sempat caci maki dia. Dari diskriminasi keluarga, diskriminasi lingkungan, selalu saya terima, ya karena maklum pada saat itu sangat aneh kan, orang yang lahiriahnya laki-laki berperilaku seperti perempuan, dari sikap dan sifat itu banyak tantangan. Agama memandang mereka sebagai manusia. Di mata Tuhan semua manusia itu sama. Ini loh baiknya. Tetapi herannya di mata manusia banyak perbedaan. Mestinya ulama, ya, para dai mubalik harus berdakwah dengan hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu dengan bijak. Jadi kalau dengan kekerasan tidak bijak, saya dengan bijak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin. Udah gimana? Kadang bapak aku nangis sampai dengar aku sholawat ngaji. Pas aku udah malu karena rambutku udah panjang. Saya mau ketika saya berpulang nanti kepada Tuhan, harus berbalik lagi menghadap Tuhan. Saya menjadi diri saya seperti ketika saya lahir. Sekarang sholat gak? Ngaji? Jadi terus Masih? masih Setiap hari? tiap malam. Setiap malam? Saat ngaji kamu ada yang itu rasanya? Apa? Perasaan kamu lagi? Pinginnya sih jadi laki-laki. Saya setiap kali ngaji nangis mikir keadaan saya yang saya mendekatkan diri kepada terutama yang di atas, ingin mujizat yang dicurahkan supaya saya mendapatkan suatu perubahan. Satu, kedua tetap saya dengan keluarga dekat, hubungan saya, perubahan perilaku, perubahan fisik, psikis juga.